Resilient kid itu dimulai daripada resilient parent. Dimana ketika kita ingin membimbing anak kita untuk memiliki resilience, yang artinya the ability to bounce back. Jadi ketika mereka menghadapi masalah, kemudian tantangan, jatuh tapi tidak menyerah, tapi kemudian mau bangkit kembali, mencoba cara-cara yang lain, sehingga dia bisa mampu untuk menghadapi tantangan dalam kehidupannya. Tentu kita sebagai orang tua sangat ingin agar anak kita bisa memiliki karakter seperti itu. Sebagai orang tua, kitalah yang mengambil peranan yang sangat besar untuk dapat membantu anak-anak kita memiliki resiliensi. Bagaimanakah caranya untuk kita bisa membantu anak-anak kita memiliki resiliensi? Yaitu ketika kita menjadi seorang orang tua, contohan resiliensi terlebih dahulu. Ketika membimbing anak-anak kita pada saat-saat lagi menghadapi kesulitan, maka orang tua bisa sharing tentang hal-hal apa saja yang menjadi tantangan, kemudian prosesnya seperti apa dalam menghadapi, perasaan jatuhnya seperti apa. Jangan ditutupi, tapi bukalah semuanya, terbuka, sehingga anak kita bisa mengalami proses pembelajaran daripada kita sebagai orang tua. Seperti tadi yang saya katakan, ketika kita menghadapi masalah, kita kasih tahu susahnya apa, proses menjalaninya seperti apa. Nah, ini adalah sesuatu hal yang penting. Proses menjalani atau proses menghadapi, itulah yang akan dipelajari oleh anak-anak kita. Sehingga mereka pada saat mereka sedang menghadapi pencobaan, pergumulan, masalah, tantangan, cobaan, godaan apapun, dia bisa ingat, Papa dan Mama saya pernah cerita tentang hal itu. Bagaimana prosesnya? Saya coba akan bisa meniru, mengimitasi apa yang mereka lakukan. Proses ketika kita menghadapi pencobaan ada berbagai macam. Ketika kita menghadapi suatu pencobaan, pertama kita perlu untuk bisa memohon kekuatan daripada Tuhan kita. Kita tetap bersaat teduh, kita tetap memohonkan kekuatan daripada Tuhan. Kita melihat respon apakah yang saya perlu punya ketika saya menghadapi masalah seperti itu. Seperti yang saya sering katakan adalah WWJD, ya, what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan ketika dia di dalam posisi seperti saya? Apakah dia akan marah? Apakah dia akan menguasai diri? Bagaimana cara dia menguasai diri? Apa yang dia akan lakukan? Cara berpikirnya seperti apa? Nah, ketika kita membagikan kisah kehidupan kita, bagaimana prosesnya di dalam menjalani masalah tantangan yang kita hadapi, maka kita tutup dengan apa yang kita capai. Kalau di dalam kekalahan, kita bisa sharing kekalahan kita, tidak masalah. Kita memperlihatkan sisi vulnerable-nya kita. Kita terbuka bahwa ini yang Daddy dulu pelajari ketika Daddy itu jatuh. Dan Daddy pengen ambil keputusan untuk melakukan ini. Dan ketika pencapaian itu berhasil, ketika Tuhan mengabulkan apa yang kita doakan, kita juga cerita, ini loh yang Daddy pelajari tentang apa yang Tuhan ingin Daddy bertumbuh menjadi seorang murid Yesus, pengikut Tuhan yang lebih baik lagi. Ketika kita belajar untuk menjadi seorang resilient parent, maka kita bisa memberikan dampak pengaruh kepada anak kita sehingga mereka memiliki resiliensi dalam hidup mereka. God bless.